Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 10, Kelompok 4, Subkelompok 3, yang beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama, saya sendiri, Aisyah Nursolihah, STP. Anggota yang kedua, Gina Rahmaniasari, SPD. Dan anggota yang ketiga, Fanin Aribadelanti, SIKOM. Kami akan mempresentasikan Wall of Government dan implementasinya di era transformasi digital. Adapun mind mapping Wall of Government di Kota Cirebon adalah sebagai berikut. Wall of Government atau yang disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan intelijensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua yaitu pelayanan jasa, merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan layanan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang, merupakan pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif, merupakan pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan, yaitu yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional merupakan suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua yaitu pola pelayanan satu atap, merupakan pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, pola pelayanan terpusat merupakan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima yaitu pola pelayanan elektronik, merupakan pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi dan otomasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Tantangan dalam praktik Wall of Government. Salah satu tantangan dari Wall of Government yang ada di Kota Cirebon adalah tidak berjalannya aplikasi-aplikasi hasil kolaborasi antar instansi terkait karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Misalnya, aplikasi Etuku yang merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Cirebon, Bank Indonesia Cirebon, dan OJK Cirebon, serta stakeholder lainnya yang kurang berjalan dengan baik. Selain itu, kurangnya sosialisasi terhadap pelayanan hasil kolaborasi kepada masyarakat Kota Cirebon yang mengakibatkan hasil kolaborasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Implementasi Wall of Government di Kota Cirebon. Yang pertama ada layanan 112. Aplikasi ini
diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses panggilan darurat 112 untuk menangani situasi tanggap darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindakan kriminal, dan gangguan lain yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, aplikasi sampean. Untuk menunjang kinerja pegawai negeri sipil, pemerintah daerah Kota Cirebon meluncurkan sistem aplikasi mobile kepegawaian atau sampean. Aplikasi ini berisi pendataan yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian. Yang ketiga, aplikasi Sedulur. Aplikasi Sedulur dirancang sebagai layanan terpadu tingkat kelurahan dengan hanya menggunakan satu aplikasi, sehingga memudahkan warga yang akan mengurus administrasi kependudukan di Kota Cirebon. Yang keempat, aplikasi Lapor, yaitu aplikasi aspirasi dan pengaduan online rakyat. Adalah sarana interaktif masyarakat dan pemerintah berbasis media sosial untuk membantu masyarakat mempermudah melakukan pengaduan, kritik dan saran, dan lain-lain tanpa menyebarluaskan identitas. Yang kelima ada aplikasi Wistakon. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang isinya memuat informasi-informasi mengenai kepariwisataan yang ada di wilayah Kota Cirebon dan sekitarnya. Lalu, apa saja manfaat Wall of Government di Kota Cirebon? Yang pertama, memungkinkan instansi pemerintah yang bekerja sama mencapai outcome atau hasil akhir yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari praktik Wall of Government yang tidak bisa dicapai apabila masing-masing instansi bekerja sendiri dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien dengan mengintegrasikan berbagai tingkat atau level pemerintah menggunakan pengetahuan dan keahlian yang lebih luas dan bervariasi. Dan yang terakhir, dapat memperkuat fokus pencegahan sejak dini sebelum terlambat atau terlanjur dengan menangani setiap masalah real dan potensial dengan perspektif sistem kerja Wall of Government. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.